Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Oke, jadi di video kali ini gue ingin membahas tentang Vandenberg dan juga Kluivert ya, karena Vandenberg juga asisten pelatihnya Kluivert, di mana Gerard Vandenberg sudah menyelesaikan tugasnya di Piala AFF U23 atau Asian Championship U23 dengan hasil kita kembali menjadi runner up karena kalah dari Vietnam. Ini untuk kedua kalinya secara beruntun kita kalah dari Vietnam, setelah sebelumnya di edisi sebelumnya juga kita kalah dari Vietnam. Kita kalah dari Vietnam juga ya, lewat adu penalti ya. Sekarang kalah dengan skor 1-0. Oke. Soal Vandenberg dulu ya. Soal Gerard Vandenberg. Dari 5 game yang sudah dijalani dia di U23, menurut gue Vandenberg cukup berhasil ya untuk membawa tim ini setidaknya selevel dengan timnasnya era STY. Setidaknya selevel. Kenapa? Karena di tangan Vandenberg, timnas U23 yang sebenarnya datang dengan skuad seadanya bisa dibilang ya. Liga 1, kita tahu di Liga 1 juga dia banyak membawa timnas U20 sebenarnya, kayak Donitri, Kadek Arel. Itu kan masih U20 semua rata-rata ya kan. Mungkin yang udah U23 itu Ferrari, Raihan Hana, nah itu udah U23 tuh. Tapi Jens Reven kan masih 20. Kemudian Alvarezi, Buffon itu masih U20 semua. Yang U23 itu Arkan Fikri gitu-gitu lah ya. Dan menurut gue dengan skuad yang seadanya, bisa dibilang kan ini skuad yang ya semuanya ini bisa dibilang adalah pemain pelapis yang dibawa. Karena kan pemain-pemain intinya kayak Marcelino, Hubner, Jenner gitu-gitu ya nggak dipanggil. Gitu. Jadi ini bisa dibilang kerangka dari tim pelapis. Untuk kerangka tim pelapis, menurut gua skuad ini sudah cukup baik mengarungi kompetisi ini, dimana dengan pola 4 back yang diterapkan oleh Vandenberg di awal, menurut gue permainan Indonesia sangat cair dan pemain itu sangat bisa mengikuti. Berarti pola yang dilakukan oleh Vandenberg ini mudah diadaptasi dan membuat comfort ya, membuat kenyamanan untuk para pemain untuk bisa melakukan hal tersebut. Kayak Raihan Hanan, dia bertindak sebagai inverted ya. Dia bukan sayap murni yang menusuk, tapi dia sayap yang ke tengah. Ternyata Raihan Hanan sangat baik melakukan itu. Rizky Arjuna juga sangat baik melakukan itu. Donitri Pamungkas dimainkan di nomor 10 juga sangat baik. Dimainkan sebagai pemain tengah juga sangat baik. Jadi permutasi posisi yang dilakukan oleh Vandenberg di ajang itu sebenarnya udah sangat baik. Tetapi lagi dan lagi permasalahan dari timnas itu adalah klinis. Seringnya benar-benar sering sekali membuang peluang. Sering sekali membuang peluang. Ini kita kayaknya benar-benar butuh pelatih striker sih. Kita benar-benar butuh pelatih striker di semua umur. Karena finishing selalu aja jadi masalah. Finishing selalu aja jadi masalah. Jadi gue harapkan bisa sangat improve ya finishing, karena sekali lagi secara permainan sudah sangat meyakinkan kecuali final ya. Kecuali final menurut gue mainnya enggak banget sih di final, karena pola 4 back yang sudah sangat baik diganti menjadi 5 back dan mainnya drop langsung. Terus terang mainnya bener-bener drop. Terlalu banyak menggunakan long ball yang sangat gambling. Gitu ya. Dan ya memang kita layak kalah lawan Vietnam kemarin. Jadi ya untuk Vandenberg gue rasa 4 back sudah sangat cocok ya. Sudah sangat cocok dibanding main 5 back. Ini kayaknya memang rootnya Belanda ini kayaknya memang gak terbiasa main 5 back ya. Gue lihat juga di timnas seniornya Belanda itu kan sempat juga main 5 back ya. Ternyata kelimpungan juga main 5 back. Sehingga diganti lagi sama 4 back. Jadi kayak root Belanda ini memang gak cocok main 5 back. Kita nyambung ke Kluivert ya.
Setelah Vandenberg, dia bisa gue bilang cukup sukses meskipun dia gagal di final karena bereksperimen. Patrick Kluivert di 4 game dia menggunakan pakem 5 back, cuma 1 yang berhasil, yaitu melawan Bahrain. Itu pun tidak convincing mainnya, alias biasa saja. Lawan Bahrain pun biasa saja, tidak convincing. Sisanya lawan Australia, lawan Cina, dan lawan Jepang, kita bermain di bawah level kita. Kita bermain di bawah level kita. 4 game sudah membuktikan bahwa bermain 5 back itu benar-benar tidak nyaman untuk pemain-pemain timnas, mau timnas U23 kayak mau senior. Kan ini rootnya udah pasti sama ya, Vandenberg dan Kluivert. Ini kan mau nyambung kan. Nah, gue rasa kalau kita ingin punya pakem dengan root Belanda, kita ingin punya pakem dengan root Belanda, 5 back sudah tidak mungkin bisa digunakan kalau hasilnya kayak begini. Jadi kita benar-benar harus move on dengan Sintayong. Sintayong memang sangat berhasil bermain 5 back, tetapi Belanda ini gagal. Belanda ini gagal. Jadi Sintayong benar-benar harus sudah dirubah total ya. Dan mudah-mudahan untuk Kluivert, karena Kluivert kan yang ajangnya paling deket ya, yaitu ronde 4 Oktober nanti. Mudah-mudahan uji coba di bulan September nanti kita bisa melihat timnas bermain dengan 4 back. Apakah lebih baik ataukah biasa saja? Karena sekali lagi, baik Vandenberg ataupun Kluivert ternyata sama-sama tidak bisa bermain 5 back. Jujur, sama-sama tidak bisa bermain 5 back. Satu hal yang paling kelihatan ketika bermain 5 back adalah strikernya ini kasihan, nyaris nggak dapat bola. Itu kelihatan banget kemarin. Jens Reven kasihan banget, bener kasihan, nyaris nggak dapat bola itu Jens Reven. Ya ampun, sayang banget. Di senior pun sebenarnya Romani juga nyaris nggak dapat bola, tapi Romani punya kualitas ya. Romani itu bukan striker kayak Reven. Reven itu kan nomor 9 banget kan. Romani itu kan bukan nomor 9 murni sebenarnya. Tapi kan Romani itu punya skill, punya kecepatan, punya akselerasi. Sehingga Romani punya capability untuk bisa turun ke bawah melakukan kombinasi ya, dan menghidupkan permainan. Jadi Romani itu benar-benar kuncian banget di Kluivert kalau bermainnya dengan 5 back. Itu tidak bisa dilakukan oleh Reven. Makanya Reven hampir nggak pernah dapat bola, kasihan banget ya. Reven butuh pemain yang bisa menghidupkan permainan, dan kalau bermain dengan 5 back gak ada pemain yang bisa menghidupkan permainan. Lihat Donitri bermain di 4 back, dia bermain sebagai nomor 10, hidup permainannya. Tetapi ketika dia harus mundur bermain sejajar dengan Ruby Darwis, Donitri nggak kelihatan sama sekali ya. Berarti memang pakem 5 back ini udah nggak bisa, menurut gue udah nggak bisa, karena tengahnya bener-bener hancur, dikunci. Di senior pun sama, ketika melawan Australia, Tom Haye itu dikunci habis-habisan ya. Nyaris Tom Haye itu ditutup semua ruang passingnya, gila gitu pressingnya Australia yang memang udah sematang itu ya. Begitupun lawan Cina ataupun lawan Jepang, lihat Haye Pelupesi begitu kelimpungan. Jadi memang udah nggak bisa dengan pakemnya. Gue rasa memang cuma Sintayong yang bisa menggunakan pakem 5 back. Gue rasa ini harus diganti sih. Kalau memang 4 back udah convert untuk pelatih Belanda ini, ya udah paksakan aja 4 back, nggak apa-apa. Nggak usah memaksakan 5 back, tetapi orang-orang itu kebingungan, pemain tuh jadi kebingungan harus ngapain. Mending dengan pakem 4 back, biarkan pemain yang beradaptasi. Tapi pelatih kan udah punya comfortnya ya, jadi mudah. Kelihatan kan di U23 juga, ketika pelatih udah comfort, pemain juga gampang ngikutinnya. Ya, pemain itu jauh lebih adaptif lah dibanding pemain itu pasti jauh lebih adaptif dibanding pelatih lah, udah pastilah gitu. Ya, apalagi pemain kita kan udah di timnas senior kan udah banyak yang terbiasa dengan tekanan Eropa. Beradaptasi itu harusnya udah jadi hal biasa untuk mereka. Ya. Jadi sekali lagi, melihat situasi yang ada, kalau sampai bermain 5 back lagi lawan Arab, lawan Irak, gue udah nggak tahu lagi sih
ya, karena udah terbukti 4 game ini nyaris nggak perform. Kalau masih dipaksakan ya kemungkinan besar kita akan berantakan di ronde 4 kalau dipaksakan ya. Kecuali Clifford ingin memaksakan comfortnya. Mudah-mudahan 2 laga uji coba ini benar-benar menjadi checkpoint ya, menjadi turning point juga untuk tim Clifford ya. Clifford mendapatkan tim idealnya dan formasi idealnya. Oke. Itu aja ya tentang Vandenberg dan Clifford gitu ya. Oke, bye.